Banyuwangi, di ujung timur Pulau Jawa, menyimpan sejarah panjang yang sering terbungkus kabut misteri. Dari hamparan sawah hingga hutan lebat, setiap sudutnya menyimpan cerita mistis turun-temurun. Warga menyebut tanah ini bumi Blambangan, warisan kerajaan terakhir di Jawa Timur sebelum runtuhnya Majapahit. Selain keindahan alamnya, Banyuwangi terkenal karena reputasinya sebagai pusat santet. Bagi pendatang, ini adalah panah yang memikat sekaligus menakutkan. Di masa lalu, hubungan antara manusia dan dunia gaib dianggap hal biasa. Para dukun memiliki posisi terhormat, dianggap penjaga keseimbangan antara dua alam. Namun, kekuatan itu sering disalahgunakan untuk tujuan gelap. Di sini mitos santet mulai melekat kuat di hati masyarakat. Legenda itu berkembang dari bisik-bisia menjadi cerita yang mendunia. Kerajaan Blambangan berdiri tegak di tanah Banyuwangi berabad-abad lalu. Ia menjadi benteng terakhir yang menolak tunduk pada kekuasaan Mataram dan kolonial Belanda. Namun, kekuatan fisik saja tak cukup. Para raja memanggil dukun sakti sebagai penasihat spiritual. Konon, mereka menguasai ilmu hitam tingkat tinggi untuk melindungi kerajaan. Ilmu itu kemudian diwariskan secara rahasia hingga ke zaman modern. Tak semua ilmu digunakan untuk kebaikan. Ketika intrik politik memuncak, santet menjadi senjata sunyi yang mematikan. Korban bisa jatuh sakit tanpa sebab dan mati dalam penderitaan. Belanda mencatat fenomena ini dalam arsip kolonial mereka, meski menyebutnya tahayul. Bagi warga lokal, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Suatu malam di desa Kemiren, bulan tertutup awan pekat. Angin dingin bertiup, membawa aroma bunga kenanga yang menyengat. Warga menutup pintu rapat-rapat, takut keluar rumah. Kata orang tua, malam tanpa bulan adalah waktu terbaik untuk mengirim santet. Siapapun yang menjadi target, nyawanya terancam. Di kejauhan, terlihat bayangan seseorang berjalan perlahan menuju sungai. Tangannya membawa kendi tanah liat berisi air misterius. Air itu dicampur ramuan dari akar, darah ayam, dan tanah kuburan. Begitu air dituangkan ke arus sungai, kabarnya roh-roh akan mencari korban. Keesokan harinya, seorang tetangga jatuh sakit tanpa alasan. Legenda lama menceritakan tentang seorang perempuan cantik berkalem ular hijau. Ia adalah dukun sakti bernama Nyai Rara Samirah, hidup di abad ke-18. Konon, ia bisa memanggil hujan, mengusir hama, bahkan membunuh dari jarak jauh. Ular di lehernya bukan sekadar hewan, tapi jelmaan jin pelindungnya. Namanya masih dibisikkan dengan rasa takut hingga kini. Nyai Rara Samirah pernah melawan pasukan VOC dengan ilmu gaib. Banyak serdadu Belanda ditemukan tewas dengan wajah pucat dan mata membelalak. Namun kekuatannya membuatnya diburu hingga ke pedalaman hutan Banyuwangi. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan aura mistis di daerah itu. Penduduk percaya arwahnya masih berkeliaran mencari pewaris. Tahun 1927, sebuah keluarga kaya di Banyuwangi terkena musibah berturut-turut. Lumbung padi terbakar. Sapi-sapi mati mendadak, dan anak sulungnya sakit keras. Seorang tetua desa menyarankan mencari penyebab lewat ritual khusus. Ritual itu mengungkap bahwa mereka menjadi target santet
dari pesaing dagang. Satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah memberi tumbal. Tumbal yang dimaksud bukan sekadar sesaji makanan atau kemenyan. Yang diminta adalah nyawa seekor kambing hitam berusia ganjil. Ritual dilakukan di tepi hutan saat tengah malam. Setelah darah kambing diteteskan ke tanah, angin berhembus kencang dan suara bisikan terdengar. Anehnya, esok harinya semua penyakit keluarga itu lenyap. Seorang peneliti Belanda bernama Willem de Groot pernah tinggal di Banyuwangi. Ia menulis surat kepada koleganya di Amsterdam tentang fenomena santet. Willem menyebutkan kasus kematian misterius yang terjadi tanpa luka fisik. Ia mencatat pola. Korban selalu bermimpi buruk sebelum sakit parah. Mimpi itu berisi sosok bayangan dengan mata merah menyala. Dalam arsipnya, Willem menyertakan sketsa simbol aneh yang ditemukan di rumah korban. Simbol itu mirip huruf kuno, bercampur tanda mistis Jawa dan Bali. Ia menduga ini adalah bagian dari ritual kuno Blambangan. Namun sebelum penelitiannya selesai, Willem ditemukan tewas di kamarnya. Tak ada tanda kekerasan, hanya ekspresi wajah terkejut yang membeku. Di sebuah ladang tua, warga sering melihat pasar ramai di tengah malam. Lampu-lampu obor menyala, suara tawar-menawar terdengar jelas. Namun jika didekati, pasar itu menghilang tanpa bekas. Orang yang mencoba berbelanja di sana akan membawa pulang barang misterius. Pagi harinya, barang itu berubah menjadi batu atau tulang. Konon, pasar itu adalah tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Beberapa dukun menggunakan pasar ini untuk menukar jasa santet. Bayarannya bukan uang, melainkan roh atau bagian tubuh korban. Itu sebabnya warga setempat menghindari lokasi tersebut setelah maghrib. Meski begitu, ada yang nekat demi mendapatkan kekayaan instan. Ilmu telu pancer adalah jenis santet paling ditakuti di Banyuwangi. Ia menargetkan jiwa seseorang, membuat korban kehilangan semangat hidup. Prosesnya melibatkan boneka jerami, rambut korban, dan mantra kuno. Jika berhasil, korban akan layu seperti daun kering dalam hitungan minggu. Tidak ada obat medis yang mampu menyembuhkan. Seorang dukun tua bernama Ki Jatmiko pernah terkenal karena menguasai teluh pancer. Ia hidup terpencil di desa terpencil di kaki Gunung Ijen. Warga percaya ia mampu membunuh orang dari jarak puluhan kilometer. Namun kesaktiannya berakhir tragis ketika ia sendiri terkena santet. Tubuhnya membusuk tanpa sebab sebelum dimakamkan. Banyuwangi juga memiliki hubungan erat dengan Laut Selatan. Beberapa dukun konon memanggil kekuatan dari Nyai Roro Kidul. Ritual dilakukan di pantai sepi, hanya diterangi cahaya obor. Sesajen berupa kepala kambing, bunga 7 rupa, dan dupa dibakar. Ombak bergemuruh seakan menjawab panggilan itu. Banyak yang percaya, dari sinilah ilmu santet mendapatkan energinya. Arwah prajurit Blambangan yang gugur di laut menjadi pengikut setia. Mereka diperintah menyerang musuh atau mengirim penyakit. Namun hubungan dengan Laut Selatan memiliki harga mahal. Penggulanya sering mati muda atau menghilang tanpa jejak. Di sebuah rumah tua di Licin, keluarga pemilik sering menemukan tanda aneh di pintu. Tanda itu berupa coretan kapur putih membentuk segitiga terbalik. Meski dibersihkan, tanda itu muncul kembali setiap malam. Beberapa tetangga mengatakan itu adalah simbol santet pengunci rejeki. Tak lama kemudian, usaha keluarga itu bangkrut.
seorang paranormal diminta menyelidiki dan menemukan botol kecil terkubur di halaman. Di dalamnya ada jarum, rambut manusia, dan potongan kain. Botol itu dibakar bersama mantra pembatal santet. Sejak saat itu, tanda di pintu tak pernah muncul lagi. Namun, keluarga itu tak pernah benar-benar pulih dari kemalangan. Petani di Gelaga sering melihat bayangan aneh di tengah sawah saat malam. Bayangan itu berjalan pelan, membawa obor kecil berwarna hijau. Ketika didekati, sosoknya berubah menjadi kabut dan menghilang. Warga percaya itu adalah utusan dukun yang sedang mengantar santet. Jejaknya selalu meninggalkan rumput yang layu dalam semalam. Suatu malam, seorang pemuda nekat membuntuti bayangan itu. Ia membawa sebilah keris pusaka untuk melindungi diri. Bayangan tersebut berhenti di dekat gubuk tua, lalu menatapnya. Tatapan itu membuat tubuhnya kaku dan matanya gelap. Keesokan harinya, ia ditemukan pingsan dengan luka bakar di dada. Di desa Songgon, seorang perempuan muda bernama Ratmi menikah dengan juragan kaya. Namun, keluarga besar suaminya menentang dan mengusirnya dari rumah. Ratmi kembali ke rumah orang tuanya dengan hati penuh amarah. Ia mencari bantuan seorang dukun perempuan yang terkenal kejam. Tujuannya, membuat seluruh keluarga mertuanya menderita. Tak lama kemudian, penyakit aneh melanda keluarga tersebut. Keluarga-keluarga melepuh seperti terbakar, tapi tanpa sebab jelas. Dokter tidak mampu menemukan penyebab medis. Ratmi hanya tersenyum setiap kali mendengar mengan penderitaan mereka. Namun ia sendiri akhirnya meninggal mendadak di usia muda. Orang tua di Banyuwangi sering melarang anaknya keluar malam sendirian. Konon ada mantra santet yang disebarkan lewat hembusan angin. Jika terkena, orang akan jatuh sakit perlahan tanpa merasa gejalanya. Mantra itu diucapkan oleh dukun dari jarak jauh tanpa terlihat. Tandanya adalah aroma melati yang tiba-tiba muncul di udara. Suatu malam, seorang penjual sate pulang larut dan mencium aroma itu. Ia merasa pusing dan lemas, lalu pingsan di jalan. Warga yang menolongnya melihat wajahnya membiru seperti kehabisan napas. Untungnya, seorang kiai membaca doa penangkal hingga ia sadar. Sejak itu, ia selalu membawa jimat daun sirih kemanapun pergi. Di tengah hutan Kalibendo, terdapat kuburan tua yang jarang dikunjungi. Batu nisannya besar dan ditumbuhi lumut tebal. Konon, di sanalah dimakamkan seorang dukun sakti dari zaman Belambangan. Siapapun yang berani mengambil tanah dari kuburan itu akan mendapat kekuatan santet. Namun, risikonya adalah nyawa sebagai gantinya. Seorang pemuda mencoba membuktikan cerita itu. Ia mengambil segenggam tanah saat tengah malam ditemani dua temannya. Malam itu, ia bermimpi bertemu sosok berjubah hitam dengan mata menyala. 3 hari kemudian, pemuda itu meninggal tanpa sebab. Tanah yang ia ambil ditemukan kembali di atas makam tersebut. Warga desa Olehsari pernah digemparkan oleh suara bayi menangis di kebun tebu. Suara itu terdengar jelas, tapi tidak ada wujudnya. Orang yang mencoba mencari sumber suara justru merasa tubuhnya berat. Konon, itu adalah trik makhluk gaib untuk melememoskan target santet. Jika terpikat, roh korban akan mudah diambil. Seorang petani tua pernah mengalaminya. Ia mendengar tangisan itu dan hampir masuk ke dalam kebun. Namun, seekor anjing peliharaannya menggonggong keras, membangunkannya dari terannya. Petani itu selamat, tapi mengaku melihat bayangan perempuan pucat di antara batang tebu. Sejak itu,
Kebun tersebut dianggap angker. Pada dekade 1980-an, Banyuwangi diguncang gelombang kematian misterius. Warga menyebutnya sebagai perang dukun, di mana para dukun saling menyerang. Korban ditemukan mati mendadak, seringkali dengan tubuh membiru. Pemerintah turun tangan, namun sulit membuktikan secara hukum. Akhirnya, banyak dukun diburu massa. Sejarah kelam itu membuat banyak keluarga merahasiakan identitas kerabatnya yang dukun. Ritual-ritual dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Bahkan beberapa dukun membuang semua jimat mereka demi selamat. Namun hingga kini, sisa-sisa ketegangan itu masih terasa. Orang-orang masih enggan membicarakan perang dukun secara terbuka. Di tepi desa Banyuwangi berdiri pohon randu raksasa yang berusia ratusan tahun. Warga percaya pohon itu dihuni oleh makhluk gaib penunggu. Pada malam tertentu, terlihat sepasang mata merah menyala dari batangnya. Siapapun yang menatap mata itu terlalu lama akan terkena santet. Korban biasanya jatuh sakit dalam 3 hari. Seorang pedagang kayu pernah mencoba menebang pohon tersebut. Begitu kapak menyentuh batang, ia langsung terjatuh kejang-kejang. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Meski dirawat intensif, ia meninggal sebelum pohon berhasil ditebang. Sejak itu, tak ada yang berani mengusiknya. Di dusun Taman Sari, ada rumah kosong yang sering terdengar riuh di malam hari. Suara musik gamelan, tawa, dan aroma masakan menggoda warga. Jika masuk, tamu akan melihat pesta besar dengan hidangan mewah. Namun, jika mereka makan, tubuhnya akan melemah dan sakit parah. Konon, itu adalah jamuan roh yang menjadi media santet. Seorang pemuda pendatang pernah terjebak di pesta itu. Ia makan sate yang disajikan oleh seorang perempuan cantik. Beberapa jam kemudian, tubuhnya menggigil dan bibirnya membiru. Warga menemukan ia terkapar di depan rumah kosong itu. Hingga kini, rumah tersebut dibiarkan terbengkalai. Keris Sabrang adalah pusaka kuno yang diyakini mampu menolak sekaligus mengirim santet. Bilahnya tipis, berwarna hitam legam, dengan pamor menyerupai ombak laut. Keris ini diwariskan dari dukun ke dukun di Banyuwangi. Namun, pemiliknya harus menjalani pantangan ketat agar tak terkena balasan. Pantangan itu termasuk tidak boleh digunakan untuk membunuh tanpa alasan. Suatu ketika, seorang pemuda sombong mencoba menggunakan keris itu untuk balas dendam. Ia melanggar pantangan dan mengirim santet kepada tetangganya. 3 hari kemudian, ia sendiri jatuh sakit parah. Keris itu ditemukan berlumur darah tanpa luka fisik di tubuhnya. Setelah kejadian itu, keris Sabrang menghilang entah kemana. Di sebuah desa di Wongsorejo terdapat sumur tua yang airnya jernih. Namun, warga percaya air itu hanya boleh digunakan untuk ritual. Airnya mengandung energi gaib yang dapat memperkuat santet. Dukun sering mengambilnya untuk mencuci jimat atau boneka santet. Jika digunakan sembarangan, air itu bisa membawa kematian. Seorang anak kecil pernah minum dari sumur itu saat bermain. Malamnya, ia demam tinggi dan meracau, menyebut nama-nama asing. Orang tuanya membawa ke kiai untuk disembuhkan. Kiai tersebut memandikannya dengan air kelapa muda hingga sembuh. Sejak itu, sumur tersebut ditutup dengan papan kayu. Suatu malam, keluarga di desa Sobo dikunjungi seorang pria asing. Ia mengenakan baju lurik, wajahnya pucat, dan berbicara pelan.
Tanpa banyak kata, ia meminta segelas air putih. Namun saat istri pemilik rumah kembali dari dapur, pria itu menghilang. Di meja hanya tersisa bunga kenanga layu. Esoknya, anak bungsu keluarga itu jatuh sakit tanpa sebab jelas. Seorang tetua desa berkata, pria itu adalah Herantara Santet. Bunga kenanga menjadi media untuk mengirim penyakit. Mereka segera membakar bunga itu sambil membaca doa. Anehnya, sang anak pulih sehari kemudian. Warga licin sering mencium wangi melati yang menyusup ke rumah. Aroma itu biasanya muncul menjelang tengah malam. Konon, wangi melati adalah pertanda santet sedang dikirim. Dukun mengatakan aroma itu berasal dari asap dupa gaib. Jika tidak diusir, penyakit akan datang dalam hitungan hari. Seorang ibu muda pernah mengabaikan tanda itu. Ia mengira wangi tersebut berasal dari kebun tetangga. 3 hari kemudian, ia mengalami demam tinggi dan mimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat wanita berjubah hitam berdiri di pintu. Baru setelah ritual pembersihan, penyakitnya mereda. Di pasar tradisional, seorang penjual barang antik menawarkan topeng tua. Topeng kayu itu memiliki senyum aneh yang membuat merinding. Ia mengklaim topeng itu berasal dari dukun sakti abad lalu. Konon, pemiliknya akan terlindung dari serangan gaib. Namun, harga yang dibayar bukan uang, melainkan mimpi buruk setiap malam. Seorang kolektor membelinya dan menggantung di ruang tamu. Malam itu, ia bermimpi topeng tersebut berbicara padanya. Topeng itu meminta darah sebagai persembahan. Ketika ia menolak, topeng jatuh dan retak sendiri. Keesokan paginya, kolektor itu ditemukan meninggal di kursinya. Di lereng Gunung Raung, ada jalan setapak yang hanya muncul saat senja. Penduduk percaya jalan itu membawa orang ke alam gaib. Dukun tertentu memanfaatkannya untuk memperkuat santet. Korban yang tersesat di sana tidak akan kembali dengan selamat, atau pulang dengan jiwa yang kosong dan pandangan hampa. Seorang pendaki pernah mencoba menelusurinya. Ia mengaku melihat pasar ramai di ujung jalan. Namun tiba-tiba semua menghilang, diganti kabut pekat. Saat ia sadar, ia sudah berada di tengah kuburan desa. Sejak itu, ia sering berbicara sendiri tanpa sadar. Suatu sore di desa Kluring, hujan turun tanpa awan di langit. Namun yang jatuh bukan air, melainkan ratusan jarum kecil. Warga panik dan menutup pintu rapat-rapat. Seorang kiai berkata, ini adalah santet massal untuk melumpuhkan desa. Jarum-jarum itu terbuat dari logam kuno yang sudah dimantrai. Keesokan harinya, beberapa warga jatuh sakit bersamaan. Mereka merasakan nyeri seperti ditusuk di seluruh tubuh. Jarum yang ditemukan dibakar di halaman masjid. Asapnya berbau menyengat dan membuat mata perih. Setelah itu, penyakit warga perlahan menghilang. Warga Kalipuro kerap melihat bayangan melintas di atap rumah. Bayangan itu bergerak cepat, meski tak ada orang di sekitarnya. Konon, itu adalah wujud jin pembawa santet. Ia mengendap-endap mencari celah untuk masuk ke rumah target. Jika berhasil, korban akan jatuh sakit dalam semalam. Seorang pemuda mencoba memotretnya dengan kamera ponsel. Namun, hasil foto menunjukkan sosok hitam besar tanpa wajah. Beberapa menit kemudian, ponselnya rusak tanpa alasan. Malamnya, ia bermimpi dikejar sosok yang sama. Esoknya,
tubuhnya demam hingga tak sadarkan diri. Di hutan alas Purwo, terdengar dentang gong setiap malam Jumat Kliwon. Suara itu konon memanggil arwah untuk membantu ritual santet. Tidak ada yang berani mencari sumber suara itu, karena mereka yang mencoba tak pernah kembali pulang. Hanya suara langkah kaki yang terdengar di kegelapan. Seorang pemburu pernah mencoba mendekat. Ia menemukan gong besar berkarat tergantung di pohon. Saat memukulnya, suara yang keluar menyerupai jeritan manusia. Sejak hari itu, ia sering sakit-sakitan dan bermimpi buruk. Gong itu kini dibiarkan tergantung tanpa sentuhan manusia. Seorang dukun terkenal memiliki cermin besar berbingkai emas. Cermin itu dikatakan bisa memantulkan masa depan korban santet. Namun, setiap orang yang menatap terlalu lama akan kehilangan jiwanya. Cermin ini digunakan untuk mencari kelemahan musuh. Pantangannya, tidak boleh digunakan lebih dari 3 kali. Seorang pengusaha kaya meminjam cermin itu untuk urusan dagang. Ia melanggar pantangan dan memakainya berkali-kali. Lama-kelamaan, bayangannya di cermin bergerak sendiri. Suatu malam, bayangan itu keluar dan menggantikannya. Keesokan harinya, keluarganya merasa pria itu bukan dirinya lagi. Warga desa Rogojampi geger saat seorang guru menerima surat misterius. Amplop itu berisi segenggam tanah hitam dan seutas rambut. Tidak ada pengirim, hanya simbol aneh di kertas kecil. Beberapa hari kemudian, guru itu sakit keras dan tak bisa bicara. Paranormal mengatakan tanah itu berasal dari kuburan baru. Ritual pembersihan dilakukan di masjid desa. Tanah dan rambut dibakar bersama mantra penolak bala. Anehnya, saat api menyala, terdengar jeritan perempuan dari arah luar. Guru itu perlahan sadar setelah abu dibuang ke sungai. Namun ia tidak pernah tahu siapa yang mengirim surat tersebut. Di desa Genteng, seorang pemuda membuat seruling dari bambu tua. Bambu itu ia temukan di kebun yang terkenal angker. Saat dimainkan, musiknya indah namun membuat pendengar mengantuk. Konon, seruling itu digunakan dukun untuk menidurkan korban santet. Mereka yang tertidur akan menjadi mudah dimasuki roh jahat. Pemuda itu mulai mendapat mimpi aneh setiap malam. Ia bermimpi bermain seruling di depan lautan api. Orang-orang yang mendengarnya jatuh satu persatu. Akhirnya, ia memutuskan membakar seruling tersebut. Namun, suara musiknya terdengar lagi saat hujan malam hari. Di Sungai Kalilo, suara tawa perempuan sering terdengar selepas tengah malam. Warga mengatakan itu adalah panggilan makhluk gaib pengantar santet. Tawa itu membuat pendengarnya terdorong mendekati tepi sungai. Begitu kaki menyentuh air, tubuh akan terasa berat. Banyak yang kemudian hanyut tanpa sempat diselamatkan. Seorang nelayan pernah mengalaminya. Ia hampir melangkah ke air sebelum istrinya memanggil keras. Saat tersadar, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang di tengah arus. Matanya merah, bibirnya tersenyum lebar. Sejak malam itu, nelayan itu tak pernah memancing sendirian lagi. Beberapa warga mengaku melihat kuda tanpa kepala berlari di persawahan. Suara derapnya keras, namun tak meninggalkan jejak kaki. Kuda itu dipercaya sebagai tunggangan roh pengirim santet jarak jauh. Jika kuda itu melewati rumah, penghuninya akan sakit mendadak. Kadang terdengar ringkikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang petani yang pernah melihatnya jatuh sakit 3 hari kemudian. Tubuh Ningar terasa seperti diinjak-injak berkali-kali.
Ia hanya pulih setelah kiai setempat mengadakan doa bersama. Meski sembuh, ia tak pernah mau bekerja di sawah malam hari lagi. Bagi warga, kuda itu adalah pertanda bahaya besar. Di dusun kerajaan, sumur tua ini terkenal mengeluarkan suara tawa lirih. Tawa itu muncul menjelang subuh dan terdengar hingga ke rumah-rumah. Dukun setempat percaya sumur ini menjadi gerbang untuk santet air. Air dari sumur tersebut bisa membuat siapapun jatuh sakit. Namun, efeknya hanya berlaku jika korban meminumnya. Seorang ibu rumah tangga pernah mengambil air dari sumur itu. Ia mengaku merasa diawasi sepanjang jalan pulang. Malamnya, ia bermimpi ditarik ke dalam sumur oleh tangan-tangan hitam. Tubuhnya demam selama seminggu penuh. Air sumur itu akhirnya ditutup warga dengan batu besar. Pantai Plengkung yang terkenal indah juga punya cerita kelam. Pada malam tertentu, pasirnya berkilau seperti emas. Banyak orang mencoba mengambil pasir itu untuk dijual. Namun, pasir itu adalah jelmaan emas gaib yang jadi media santet. Siapapun yang membawanya akan mendapat celaka. Seorang wisatawan asing pernah mengumpulkan segenggam pasir itu. Dalam perjalanan pulang, ia diganggu ombak besar meski laut tenang. Setiba di hotel, tubuhnya penuh luka goresan seperti cakaran. Pasir itu kemudian dikembalikan ke pantai dan luka berhenti memburuk. Namun ia memutuskan meninggalkan Banyuwangi keesokan harinya. Beberapa warga mengaku melihat kuda tanpa kepala berlari di persawahan. Suara derapnya keras, namun tak meninggalkan jejak kaki. Kuda itu dipercaya sebagai tunggangan roh pengirim santet jarak jauh. Jika kuda itu melewati rumah, penghuninya akan sakit mendadak. Kadang terdengar ringkikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang petani yang pernah melihatnya jatuh sakit 3 hari kemudian. Tubuhnya terasa seperti diinjak-injak berkali-kali. Ia hanya pulih setelah kiai setempat mengadakan doa bersama. Meski sembuh, ia tak pernah mau bekerja di sawah malam hari lagi. Bagi warga, kuda itu adalah pertanda bahaya besar. Di sebuah jembatan tua di Genteng, warga sering melihat kabut tebal. Kabut itu muncul tiba-tiba dan menutupi pandangan. Dukun percaya kabut ini adalah jalan bagi arwah pembawa santet. Siapa yang menyeberang saat kabut datang akan dibuntuti makhluk mahlit. Biasanya korban mulai sakit seminggu kemudian. Truk pernah memaksa melintas saat kabut turun. Ia merasa mobilnya melaju lebih berat dari biasanya. Saat tiba di tujuan, penumpang yang bersamanya menghilang. Padahal warga setempat mengatakan ia berangkat sendirian. Sejak itu jembatan itu dianggap angker di malam hari. Lilin 7 warna digunakan dalam ritual santet tingkat tinggi. Setiap warna melambangkan penyakit atau penderitaan tertentu. Lilin ini harus dibakar hingga habis dalam 1 malam. Jika padam sebelum waktunya, pengirim santet akan mendapat balasan. Bau asapnya dipercaya dapat memanggil roh jahat. Seorang wanita muda nekat mencoba ritual itu untuk balas dendam. Namun lilin terakhir padam sebelum waktunya. Malam itu, ia bermimpi dikepung 7 sosok bayangan gelap. Esok paginya, ia ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Lilin-lilin itu meleleh tanpa meninggalkan sumbu. Di sebuah hutan bambu di Muncar, terdengar bisikan lembut di malam hari.
Bisikan itu terdengar seperti mengucapkan mantra. Banyak dukun datang ke sana untuk memperkuat santet mereka. Jika mendengar bisikan itu dan membalasnya, roh jahat akan mengikuti. Korban kemudian menjadi medium yang lemah dan mudah diserang. Seorang remaja pernah mendengar bisikan itu saat berkemah. Ia menjawab tanpa sadar, lalu pingsan di tempat. Temannya yang panik membawanya pulang. Sejak itu, ia sering bicara dengan bahasa aneh. Baru setelah dibacakan doa, bisikan itu berhenti. Dalam acara adat Gandrung, ada kisah penari misterius. Ia menari dengan indah, namun tubuhnya tidak memiliki bayangan. Orang yang memandang matanya terlalu lama akan terserang santet. Beberapa orang jatuh sakit setelah menonton tariannya. Namun, penari itu selalu menghilang sebelum acara selesai. Seorang pemuda nekat mengikutinya keluar arena. Ia melihat penari itu berjalan ke arah hutan lalu lenyap. Di tanah hanya tersisa selendang merah dengan bau kemenyan. Pemuda itu jatuh sakit selama sebulan penuh. Selendang itu kini disimpan di rumah kepala desa. Di akhir tahun, warga desa Glagah mengadakan doa bersama. Tujuannya untuk membersihkan desa dari santet yang menumpuk. Ritual dilakukan di alun-alun dipimpin kiai dan tetua adat. Api unggun besar dinyalakan, membakar jimat dan benda terkutuk. Angin kencang bertiup, membawa suara jelitan tak kasat mata. Malam itu, langit Banyuwangi tampak merah darah. Banyak yang mengaku melihat bayangan besar melayang di atas desa. Setelah ritual selesai, suasana menjadi tenang. Namun, para tetua tahu ini hanya jeda sementara. Bumi santet Banyuwangi akan selalu menyimpan rahasianya.